Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Fitria Rizkiani dengan NIM 7203142010. Saya dari kelas B, Stambuk 2020, Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan sedikit tugas saya untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama yaitu mengenai bagian alir sistem informasi persediaan PT Laris Jaya. Untuk di bagian penjualan, PO dan DO. Membuat PO dan DO. PO itu adalah pre-order dan DO itu adalah delivery order. Kemudian itu digunakan untuk proses pengeluaran barang. Kemudian PO dan DO itu dikirim ke bagian persediaan. Nah, dimulailah dari bagian persediaan ini. Setelah diterimanya PO dan DO tadi, maka dibuatlah file PO dan DO. Dari PO dan DO itu digunakan untuk melakukan pencatatan file pesanan dan juga untuk pencatatan file pengiriman. Lalu, setelah dilakukannya pencatatan pesanan dan pengiriman file, itu menyiapkan barang dagangan, yang mana PO dan PO-nya sendiri itu disimpan secara permanen berdasarkan abjad, sedangkan DO-nya, delivery order-nya, bersamaan dengan barang dagangan yang sudah disiapkan, dikirim ke bagian pelanggan. Nah, di bagian pelanggan ini dan barang dagangan itu diterima. Kemudian mengisi file barang dagangan dengan tanda sudah dilaksanakan. Kemudian dibuatlah delivery order 3 tembusan. Nah, delivery order tembusan 3 itu dikirimkan ke bagian penjualan. Setelah dilakukannya delivery order, maka di bagian penerimaan surat order pembelian. Nah, itu di surat order pembelian dilakukan untuk pemeriksaan utang. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan utang, maka surat order pembelian itu disimpan berdasarkan nomor urut beserta juga dengan barang dagangannya. Setelah diterima dari pemasok, surat order pembelian itu cocok, lalu dikembalikanlah dan dikirim lagi ke pemasok. Setelah cocok, dicatatlah file barang dagang masuk dari persediaan. Kemudian delivery order tadi disimpan secara permanen berdasarkan nomor urut. Selesai. Karena telah dibuatnya laporan, maka keluarlah surat laporan pengiriman barang, surat laporan penerimaan barang, dan surat laporan persediaan barang. Nah, setelah dibuat laporan dan memberikan laporan yang telah dibuat tadi, maka itu dikirimlah ke kepala bagian persediaan, kepala bagian penjualan, kepala bagian pembelian, dan kepala bagian keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara mengatasi kecurangan fraud yang mungkin akan terjadi. Caranya yang pertama yaitu membangun struktur pengendalian internal yang baik yang mencakup 5 komponen yang saling berkaitan, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, standar pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Nah, yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian internal seperti review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, serta pemisahan tugas. Nah, yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi dengan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, moralitas, kehandalan, dan komitmen. Nah, cara yang terakhir yaitu mengefektifkan fungsi internal audit. Dalam mengatasi kecurangan fraud, pengendalian internal sangat diperlukan, karena jika struktur internal audit sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tidak terdeteksi banyak berkurang.
Pemeriksa kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam bentuk struktur pengendalian internal agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahan